Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwatal Islam, al-akhwat, setelah kita sampaikan pujian, sanjungan, kesyukuran semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang kita syukuri, yang syukur itu merupakan kunci sukses, adalah di tengah kondisi kita banyak punya kelemahan, di sana diberikan jalan keluar. Kondisi kita kuat atau lemah? Lemah. Wa khuliqal insanu wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Itu kondisi manusia cipta adalah di dalam keadaan lemah. Lemah semuanya. Walaupun kuat, maka juga masih termasuk lemah, apalagi kenyataannya lemah. Karena bahan kita dari air. Kebutuhan sehari-hari kita adalah air. Umur pun juga tidak panjang, 60-70 rata-rata. Sementara selama itu juga tidak full diisi dengan pembekalan akhirat. Tidurnya lumayan panjang, bermain-mainnya lumayan panjang. Kadang ditambah laline yodowo. Kadang juga malah terisi dengan kemaksiatan. Entah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan kaki, maksiat pikiran. Andaikan toh juga zikir beribadah pun juga masih sangat terbatas. Sholat yang kita kerjakan nggak panjang. Puasa hanya sebulan dalam 1 tahun yang diwajibkan begitu, yaitu Ramadan. Sedekah pun juga masih terlalu kecil. Ada yang sudah ajak setiap pagi sedekah, walaupun 500 rupiah ning ajak, bila ya alhamdulillah kembangkan. Karena setiap pagi turun 2 malaikat yang kerjanya doa kepada yang sedekah, doanya ya Allah berilah ganti.
kepada yang tidak sedekah beri kehancuran. Oh, bahaya. Ini menunjukkan kelemahan kita. Andaikan toh juga mau sedekah, harta enggak selalu ada. Sampai orang di antara kita dikatakan kuat pun juga masih lemah. Siapa? Nabi SAW. Itu masuk kategori tertakwa, tertaat, tetapi modal awalnya juga sama, lemah. Itulah pesan Nabi SAW yang kurang lebih, inna ahadakum la yudkhilau amalu jannah, satu di antara kamu amalnya enggak bisa menjamin masuk surga. Ini memberitahu kepada kita puncak tujuan. Apa puncak tujuan? Aman neraka masuk surga. Apa puncak tujuan? Aman neraka masuk surga. Karena pesan Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, waman zuhzika anin nar wa tudkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang dijaga dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia sungguh beruntung, sementara dunia kesenangan yang menipu. Ini membimbing kepada kita cita-cita tertinggi. Apa cita-cita tertinggi? Aman neraka masuk surga. Biasanya lek ngudang putrane nopo? So lek gede dadi opo? Dicita-citakan jadi apa biasanya? Seringnya profesi yang tampak ringan, menarik, tapi hasilnya besar. Ada yang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, raih bintang. Tetapi semuanya itu masih di bawah satu langit. Sementara surga itu berada di atas langit. Makanya cita-cita yang paling tinggi termasuk nimang-nimang sang putra itu adalah programkan kesuksesan tertinggi. Apa tadi? Aman neraka masuk ke dalam surga. Nah, itu kesuksesan terbesar. Nah, sementara tidak ada orang yang bisa ke sana, seperti apapun amalnya. Makanya sahabat juga tanya, wa man tanya Rasulullah, apakah suka belum? Apa jawab Nabi SAW? Wa mana, saya juga belum. Loh, Nabi saja belum, terus gimana? Ternyata di situ diberikan terobosan, illa kecuali ayat ghammadani ya Allah, bila Allah berkenan mencurahkan kepada saya entah rahmatnya, entah fadilahnya, entah ampunannya. Nah, itulah nanti bisa mengangkat derajat. Makanya kita butuh menyambut rahmat Allah, kita butuh menyambut fadilah Allah, kita butuh menyambut ampunan Allah. Apa di antara amal yang mendapatkan rahmat, fadilah dan ampunan? Di antaranya adalah dengan adanya anak. Adanya apa? Anak. Jadi anak itu bukan sebatas buah cinta suami istri. Anak bukan sebatas apa? Buah cinta suami istri. Rabi duwe anak, bukan semata itu. Lihat kisahnya Nabi Zakaria ketika ingin punya anak, apa tujuannya? Semata laki butuh perempuan, perempuan butuh laki, semata koncone rabi, rong rabi malih isin. Ternyata bukan itu. Program menikahnya Nabi Zakaria dan punya anak ini untuk program besar. Apa? Yang akan menjadi pewaris keilmuannya, menjadi pewaris kebaikannya, menjadi pewaris tugas dakwahnya, yang harapannya ketika mati nanti pahala mengalir, yang diharapkan nanti akan berkumpul di surga Allah bersama keluarga. Di sana ada gambaran menarik berkaitan fadilah berkeluarga.
Anak bukan semata dari buah cinta bapak ibu, tetapi program besar. Ada seorang itu mengadu pada Allah, ya Allah, surga yang kau berikan kok begitu tinggi sekali, sepertinya saya kok nggak punya amalan setinggi. Dari mana? Apa jawabannya? Istighfari waladika laka, karena istighfar anakmu untukmu, yaitu punya anak turun yang soleh, anaknya utuni, uyuti, terus tanpa putus. Selagi mereka itu soleh, maka orang tua sebagai pelopor kesolehan mereka mendapatkan aliran pahala yang tidak terbatas, yang tiada batas. Ini yang Allah jelaskan, alladzina amanu wattabathum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman ditindaklanjuti oleh anak turun juga beriman, anaknya, cucune, buyute, canggai, warenge, udek-udeke, gintung siwur. Turun pitu tahapan pertama, turun pitu tahapan kedua, terus tidak habis-habisnya bermata rantai sampai hari kiamat, nggak putus oleh pembatal keislaman, semuanya amalnya diterima. Aku ditompo, anakku ditompo, putuku ditompo, terus itu nanti akan disusulkan. Siapa yang punya derajat tertinggi, nanti semuanya akan diangkat naik kepada derajat yang paling tinggi. Itulah hikmah orang memiliki anak. Untuk apa? Meninggikan derajat. Inilah kehidupan kita yang harus kita syukuri. Dan rata-rata orang itu adalah programnya rong rabi, mesti pengen rabi. Masih enggak tempo dulu. Ketika sudah lakinya mulai iso golek duwe, perempuannya sudah mulai iso maca, apa sing dipikir? Napa? Lakinya wis iso mulai golek duwe, perempuannya wis mulai iso maca. Napa sing dipikir? Loh, kok mboten dijawab? Napa dipikir? Rabi. Kang iso manjing rawane rabi. Gitu kan, Mbak, maca wis ayu mosok rawane rabi, gitu kan. Itu merupakan modal yang luar biasa. Maka dengan modal itu kembangkan. Apa ya manusia kok diberikan modal seperti ini fungsinya? Fungsinya untuk menyukseskan program terbesar. Apa? Mengalirkan pahala dengan menikah, punya anak, punya cucu. Itu nanti untuk apa? Menggapai program tertinggi, apa? Berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada yang terkagum-kagum, ya Allah dari mana ini semuanya? Dijawab, istighfare anakmu untukmu itu tidak pernah putus. Padahal nyawa putus, amal putus, ngamal putus, tapi pahala nggak putus, itu lewat anak-anak. Maka kegiatan mendidik anak itu kegiatan yang paling mulia. Apa kegiatan paling mulia? Mendidik anak, mengharapkan punya anak yang soleh solehat nanti bermata rantai. Nah itu luar biasa. Keberadaan ibu sangat penting, karena anak yang diharapkan soleh semuanya lahir lewat rahim ibu. Adakah anak soleh ceblok dari langit? Anak soleh dari meledake watu? Bila ada makhluk dari bongkan batu itu mukjizat. Apa itu? Ontane Nabi soleh yang mereka minta, bila kamu seorang nabi tolong buktikan saya punya permintaan, onta keluar dari bongkahan batu dalam keadaan bunting, beranak, sehingga kami bisa memerah susunya. Bila kamu bisa, saya akan ikut agamamu. Kata Nabi Soleh, gak usah ngono, engkau ngono tenan jebule kamu gak bisa memenuhi janjimu, kamu nanti dapat siksa. Wah ndak, tenan,
Bila kamu nanti ikar, waktumu mek karek 3 dino sejak dari pengingkaranmu. Itu kisah makhluk dari bongkahan batu. Nah, sementara anak-anak lahir gak ada yang keluar dari bongkahan batu, semuanya lewat rahim ibu. Adam dari tanah, ya. Hawa dari rusuk Adam, ya. Nabi Isa hanya lewat ibu tanpa bapak karena mukjizat dengan kalimat kun, ya. Selebihnya dari rahim ibu semuanya, nggak ada yang dari evolusi kera. Biar yang punya teori manusia evolusi dari kera yang dati anak ketek. Selagi akidahnya bukan itu, semuanya keluar dari rahim ibu. Yang surah An-Nisa pertama telah dijelaskan, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Allah yang mencipta kalian urut-urutannya dari diri yang satu. Itulah Adam yang dicipta dari tanah. Allah tiupkan roh. Dicipta istrinya si Hawa dari rusuknya. Dari keduanya berkembang biak anak turun, rahimnya Hawa. Laki-laki yang banyak, demikian juga perempuannya yang sangat banyak. Semuanya lahir dari rahim ibu. Ternyata ibu memiliki saham besar untuk lahirnya anak, yang anak diharapkan menjadi pelanjut perjuangan yang nanti akan mengangkat derajat tinggi-tinggi. Lebih daripada itu, bila kita melihat sejarah orang-orang yang hebat, ternyata kehebatan mereka itu banyak unsur. Kehebatan mereka itu banyak unsur. Termasuk ada yang diperankannya seorang ibu untuk mencapai sukses di belakang mereka. Inilah urutan kata pengantar untuk mengkaji selembar kertas yang sudah kita bagi. Siapa di belakang orang hebat, yang menjadi materi kajian kita di kesempatan kali ini. Materi sudah, alhamdulillah, kopiannya berwarna sehingga seperti tampak asli. Sehingga memandang tulisannya jelas, ada warna-warni berwarna, itu mungkin lebih menarik daripada fotokopi satu warna yang kadang kabur. Materi saya tulis, bila ingin mengenal kumpulan-kumpulan video, di situ ada di YouTube ribuan, di Facebook banyak terhapus. Nyapa di video ribuan, di YouTube ribuan. Karena nggak dihapus di YouTube. Tapi di Facebook umurnya mek sesasi. Video sesasi hapus, sesasi hapus. Nah, tapi lah di YouTube itu nggak dihapus, itu ribuan. Itu bila ingin meluaskan wawasan, itu sudah ada rujukannya. Judulnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, siapa di belakang orang hebat. Di situ ada 3 unsur. Pertama sebab tema, 2 tujuan tema, yang ketiga uraian. Sebab tema, kenapa kita mengangkat tema di atas, siapa di belakang orang hebat, kenapa kita angkat tema itu? Jawabnya, kehebatan merupakan kebanggaan. Kalau kita ditanya, pengen jadi orang hebat atau orang yang tidak hebat, apa jawabnya? Pasti pengen jadi orang hebat, karena manusia dicipta hebat. Adam di surga hebat kan? Di dunia itu sebatas tujuan. Anak turunnya juga hebat,
kita hebat, modal ciptaannya apa? Disulbi orang tua kita sudah dibekali kalimat tauhid. Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku nih Rabbmu, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki kamu, satu-satunya yang kamu harus menyembah kepada saya. Saya kan, kita sudah memberikan jawaban, iya. Hebat kan modal tauhid. Surga itu hanya diisi oleh ahli tauhid. Demikian juga ketika kita lahir, itu juga hebat. Apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu fitrah, suci. Apabila belum balik mati, pasti surga. Makanya kebahagiaan buat orang tua, terutama ibu, ketika diuji punya 3 anak belum balik mati, sing paling susah sinten? Hari kalau gak ada anak, anaknya mati, sinten? Pak apa buke? Ibuke sing paling susah. Ibuke sing paling susah. Lek alame kucing, bapake kucing malah mangan anake. Anake kok lanang, pangan karo pake. Itu alame kucing. Makanya yang paling susah siapa? Ibunya. Kenapa? Ibu yang berjuang habis-habisan untuk terciptanya anak. Makanya ketika enek babon pitik ngopeni kutuk-kutuk, itu ketika ada bahaya, yang membela sapa? Mboke. Wae ra mikir, ya kan? Babone anggrem tinggal kluruk kono kene. Itu alame pitik. Muga-muga bojoku ora kaya pitik, ngoten nggih. Muga-muga bojoku ora kaya pitik jago, tinggal anggrem kluruk-kluruk goleki babon kono. Susah mboten kira-kira? Muga-muga bojoku aja kaya pitik. Itu ibunya yang berjuang habis-habisan. Ketika pitik kuwi doro, kewesit malu-malu. Tapi ketika sudah duwe anak, beraninya luar biasa. Rewangi tarung sak matine ketika anak-anaknya diganggu. Tapi mboten percaya, anak pitik cekel mlawayu. Duyak mboten arep babone. Ya. Abruk kambure wani. Padahal pitik cek doron dhisik malu-malu. Itu kan. Itulah kehebatan ibu yang luar biasa. Itu ibu terutama ditinggal mati anak jumlahnya 3, dia muslimah, sabar, ridho, maka fadilahnya dia ditabiri dari api neraka. Loh, perjuangannya hebat, ternyata fadilahnya juga hebat. Makanya sabarlah. Siapa yang diambil alih oleh Allah, anak yang dititipkan, bila sabar itu dibebaskan dari neraka. Kenapa? Lewat ditabiri. Itu begitu. Itu kehebatan. Makanya siapapun itu menginginkan jadi orang hebat. Itulah bayi lahir belum balik itu adalah surga, bukan sebatas bayi. Wong tuanya juga ditabiri dari neraka. Diharapkan nanti anak menyambut, selamat datang bapakku, selamat datang ibuku. Sudah di surga duluan, menyambut orang tuanya. Itu masa depan. Itu nanti membuahkan kesabaran. Demikian juga ketika masuk masa balik, akhirnya terhantarkan menjadi orang-orang penting di tengah-tengah masyarakat. Jelas itu merupakan kehebatan, itu diharapkan oleh siapapun. Ini sebab tema kehebatan merupakan kebanggaan. Tujuan tema mencari dan menempuh jalan kehebatan. Aku pengen mendapatkan kehebatan, apa ya jalannya, gimana ya menempuhnya. Ini tujuan tema kita angkat, mencari dan menempuh jalan kehebatan. Makanya kita nanti seolah akan belajar piye carane. Karena saya pengen hebat. Makanya itu tertarik dulu dengan kehebatan. Bila sudah tertarik, piye carane saya mendapatkan kehebatan itu. Makanya cari jalannya, tahu, tempuhlah dengan bismillah,
memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Berikutnya masuk pada uraian. Ada 4 nomor. Nomor 1, wahyu, benarnya akidah, sunnahnya ibadah, bagusnya akhlak, sibuk berdakwah, dan husnul khotimah merupakan hidayah taufik terbesar. Ini cara meraih kehebatan, ini sudah kita ketahui ini. Cara meraih kehebatan sudah kita ketahui. Apa? Wahyu, benarnya akidah, sunnahnya ibadah, bagusnya akhlak, sibuk berdakwah, dan husnul khotimah, hidayah taufik terbesar. Maka siapa yang pengen hebat, ini caranya. Yang dimaksud dengan wahyu itu apa? Adalah ilmu yang Allah turunkan. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, namanya Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing para sahabat untuk mewujudkan wahyu yang diturunkan. Akhirnya terdidiklah generasi sahabat terbaik. Saking suksesnya dakwah Nabi membimbing sahabat generasi terbaik, Allah mengokohkan kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Ini Allah yang mengokohkan. Sebaik-baik umat itu para sahabat, mulai muhajir didukung ansor. Generasi awal muhajir ansor. Akhirnya perjuangan Nabi berangkat sendiri, berkembang. Istri mau, Abu Bakar mau, Ali mau, Abu Bakar ngajak Utsman, Abu Bakar ngajak Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar ngajak Zubair, Abu Bakar memerdekakan budak semisal Bilal. Semakin banyak barisannya. Tahun yang kelima Hijriyah, Umar masuk Islam, semakin kuat. Akhirnya dakwah semakin mekar. Ketika hijrah ke Madinah, membangun peradaban dan mampu perang. Tahun 10, tahun ke-8 Hijriyah, berarti dakwah sudah selikur tahun. Mekah menjadi milik kaum muslimin, sehingga Mekah Madinah sebagai menjadi negeri tauhid, terjaga sampai sekarang. Itu semua itu adalah atas bimbingan wahyu yang keislaman kita seperti generasi pertama, Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman sahabat. Itu cara hebat dengan cara wahyu. Dengan wahyu nanti membimbing akidah tauhid. Apa akidah tauhid itu? Allah saja yang diibadahi, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang digapai. Ini nyembah Allah, pakai cara Allah untuk meraih rahmat Allah. Rahmat Allah bentuknya aman neraka, masuk ke dalam surga. Itu benarnya akidah. Lalu sunnahnya ibadah. Ketika akidah sudah mantap, harus beribadah. Entah itu diawali dari sholat, zakat, puasa, haji, dan semua ritual yang ada mengikuti sunnah. Bagaimana Nabi menyontohkan sholat yang benar, menyontohkan puasa, zakat, haji yang benar, berkeluarga yang benar, kerja yang benar, jadi bapak yang benar, ibu yang benar, anak yang benar, masyarakat yang benar, pemimpin yang benar, semua perilakunya mengikuti sunnah. Lalu bagusnya akhlak. Akhlak adalah perangai. Ketika bergaul, lingkungannya mendapatkan maslahat. Melihat wajahnya ceria, senang. Lisannya tidak menyakiti, senang. Yang ada senyum, mak plengeh, ayem. Berucap salam, Masya Allah. Doa-doanya, tangannya membantu, tidak menyakiti. Itu akhlak. Bergaul, memberi, ketika disalah memaafkan. Itu bagusnya akhlak. Berikutnya sibuk berdakwah.
sibuk berdakwah. Selama hidup programnya untuk dakwah. Dakwah maknanya mengajak orang lain menuju kepada jalan yang benar. Ayo hidup diisi dengan bimbingan Islam. Mari kita belajar semua perilaku kita seperti Islam. Itu namanya dakwah. Nanti ada pembagian tugas. Karena dakwah itu caranya macam-macam. Ada membacakan, menjelaskan, menyontohkan. Ini terbaik. Ada juga yang menjelaskan tanpa membacakan, setelah menjelaskan dia menyontohkan. Ada juga yang mendukung dan menyontohkan. Ada juga yang sebatas ikut memberitahukan. Itu semua masuk pada wilayah dakwah. Karena dakwah itu bukan sebatas kerjanya para dai membacakan. Siapapun yang klop mendukung, itu semua merupakan kru dakwah. Termasuk kita ngumpul kali ini yang mendapatkan fadilah dakwah niku sing ngaji napa kabeh? Sing ngaji tok napa kabeh? Jawab, semuanya. Siapa datang ke masjid, ke majelis maknanya antara belajar maupun mengajar, nilainya seperti haji. Yang dapat pahala haji itu bukan sing ngaji tok, yang mencari ilmu juga sama, juga pahala jihad sama. Kenapa? Enggak dikatakan guru tanpa murid, enggak dikatakan dokter tanpa pasien, enggak dikatakan menghirup tanpa mengembus, enggak dikatakan suami tanpa istri, enggak bisa merasakan lezat bila enggak pernah merasakan kesakitan. Makanya itu paket nafas itu. Makanya yang dapat fadilah itu bukan ini tok, semuanya. Makanya semua itu merupakan kru dakwah. Walaupun bisanya memberikan isyarat, karena pesan Nabi SAW, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun bisamu satu ayat. Wonten pundi nggih? Wonten kajian sunnah, wonten mriko. Nek kula mboten sempat kira-kira channel dakwah napa nggih sing saged kena dirungokne dakwah bener, silahkan tulis nama ini, nanti akan keluar banyak video. Mek nduduhne tok itu termasuk bagian dari dakwah. Termasuk nge-share video-video dakwah termasuk bagian dari dakwah. Jenengan saged nge-share video dakwah? Pinter lagi. Kok nyekel HP ya nek tanda panah, tombol kirim teng pundi, wes beruduli, ya kan? Itu termasuk bagian dari dakwah. Makanya bergabunglah di dalam dakwah. Perannya apa? Sesuai dengan kemampuan. Ada yang diperankan sebagai guru, ada yang diperankan sebagai murid, diperankan sebagai penyedia sarana. Semuanya itu tujuannya sama. Seperti rangkaian rumah, itu bukan sebatas indahnya cat yang menyenangkan, tetapi fondasi yang diinjak-injak itu jasa paling besar. Ibaratnya mobil juga begitu, bukan sebatas mahalnya mobil. Coba mobil bane renek pentili terus pundi? Gembos ditumpai, penak mboten? Maka pentilnya itu juga senilai mobil. Bila mobilnya harganya 2 miliar, pentilnya pun juga bernilai 2 miliar. Maka jangan rendah hati. Walaupun isone sebagai penyedia sarana, itu masuk pada kru dakwah. Makanya bila kita mengatakan sibuk berdakwah, ini kesempatan buat semuanya. Termasuk untuk ibu-ibu. Napa kesibukannya? Hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh. Sementara tujuannya semoga anakku menjadi anak yang luar biasa. Loh, ibu itu bagian dari dakwah. Makanya ketika nanti anaknya berada di surga tertinggi, ibu katut. Bukan selamat tinggal, Bu, bukan. Bukan selamat tinggal, Bu, enggak, katut ikut derajat yang paling tinggi. Makanya bergabunglah di dalam apa? Dakwah. Maka dikatakan khairukum man
ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Quran, mengajarkannya. Kemudian dijaga dengan husnul khotimah. Napa husnul khotimah? Penutup hidup yang baik. Sewaktu-waktu kita mati nanti bisa berucap napa? La ilaha illallah. Maka kebaikan kita jaga nanti sak mati itu namanya husnul khotimah. Bila orang mendapatkan poin di atas, merupakan hidayah taufik terbesar, petunjuk penerapan terbesar. Taufik niku napa? Duwe ilmu iso ngamal bener dan berpahala niku taufik. Duwe ilmu orang iso ngamal dereng taufik. Duwe ilmu ngamal ning boten istiqomah dereng taufik. Taufik niku duwe ilmu diamalkan bener nganti mati istiqomah niku taufik. Itu hidayah paling mahal, bimbingan paling mahal, hanya Allah saja yang bisa memberikan. Makanya orang terbimbing dengan wahyu, benarnya akidah, sunnahnya ibadah, bagusnya akhlak, sibuk untuk berdakwah, mati husnul khotimah, merupakan apa? Hidayah taufik terbesar. Itu nomor satu. Nomor dua, terbentuknya hidayah ini di alam sebab ada yang ditangani oleh Allah sendiri, ada juga yang dilibatkannya makhluk. Ada makhluk yang dilibatkan. Kita ulang, kita resapi ini. Terbentuknya hidayah ini, hidayah taufik ini di alam sebab, secara sebab ada yang ditangani oleh Allah sendiri, ada juga dengan dilibatkannya makhluk. Sekarang kita tanya, enek wong sing apik banget niku sing ngopene mek Allah tok sinten? Sinten? Para nabi, para rasul. Nggih mboten? Sinten niku sing menangani dadi wong sing apik ngoten niku? Allah dhewe. Dipilih Allah, dituruni wahyu, diutus Jibril, para nenokai, bimbingan, itu ditangani oleh Allah sendiri. Ditangani oleh Allah sendiri. Para nabi, para rasul. Untuk yang ini kita ndak usah bersaham nyapa. Enggak mungkin jenengan mungkin lahir seorang nabi. Aku tak lahir, muga tak hamil, muga-muga bayiku sok dadi nabi. Mungkin ngelamun kegeden ngoten niku. Niku ndonga nganti kesel ya ora kabul-kabul. Tutuk teke kok tok jaluk. Itu kewenangan Allah. Ya Allah jadikan aku sebagai nabi. Mboten nangsal ndonga ngoten niku. Kenapa? Bukan kewenangan. Makanya bagusnya itu ditangani oleh Allah sendiri. Siapa? Para nabi, para rasul. Itu kekhususan milik Allah. Kita tidak boleh terlibat sampai ndonga muga-muga anakku dadi nabi, tidak boleh. Walaupun kita diperintahkan ud'uni astajib lakum, ndonga tak ijabahi. Niku dipahami aku tak ndonga muga-muga anakku dadi nabi, mboten nangsel. Kenapa? Itu bukan wilayah untuk diminta, tapi itu kewenangan mutlak milik Allah. Apa yang kita perbuat? Ini yang kedua. Ada juga dengan dilibatkannya makhluk. Nah, ini doa kita adalah doa yang memang kita diberi kewenangan. Berikutnya nomor 3, makhluk yang terlibat diantaranya. Nah, siapa itu? Istri, guru, ibu, itu diantara makhluk yang dilibatkan. Panjenengan dadi istri, ya mboten? Nah, itu berpotensi. Panjenengan dadi guru, iya, walaupun ngulang abatasa itu guru. Bisakah kita menjadi guru? Bisa. Ngulang masa, ngulang abatasa, ngulang nyetrika sing apik, ngulang cara nyapu sing bener, itu guru juga.
Guru juga, masa ngulang nyetrika guru? Iya, oleh itu indah suka kepada yang indah. Cara nyetrika sing apik ngene. So penampilannya ben terhormat, normal, wibawa, sopan di depan Allah. Nah, itu kan termasuk ibadah. Senajan saja sebatas ngulang nyetrika dan sebagainya. Demikian juga jadi ibu. Jadi ibu itu diantara makhluk yang dilibatkan. Ini kita semuanya punya kesempatan. Istri, guru, ibu. Kenapa? Kok suami nggak disebutkan di sini? Ada istri berarti ada suami. Suami. Ada istri, ada suami. Nggak mungkin dikatakan istri tanpa suami. Apabila ada istri tanpa suami, niku Maryam kagungan anak nggak duwe suami. Cinten Maryam ibunya Nabi Isa. Tapi itu nggak akan berulang. Nggak boleh mengatakan saya Maryam zaman modern. Oh kacau. Wonten Maryam zaman modern tanpa suami duwe anak jadi ngomong Maryam zaman modern. Kacau mboten? Kacau. Istri yang baik itu juga diantar sebabnya suami yang baik. Kenapa? Suami yang punya tugas membimbing istrinya. Ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka apabila ada istri yang baik, otomatis di baliknya ada suami yang soleh. Demikian juga guru. Demikian juga ada ibu. Itu diantara makhluk yang dilibatkan. Sekarang kita yang keempat mengambil contoh. Di balik orang hebat, di belakangnya juga ada orang hebat. Siapa? Istri. Siapa orang hebat itu? Nabi SAW. Di baliknya ada orang hebat. Siapa dia? Istri. Siapa istri Nabi yang pertama? Bu Khadijah. Ini yang akan dipaparkan dari dalil di bawahnya. Yang B kita akan melihat guru. Siapa? Mujahid murid Ibnu Abbas. Contoh saja ini. Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Hebatnya Mujahid dengan sebab menjadi murid sang guru namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku jan pintere pol. Pintere pol nganti Umar bangga. Sahabat Nabi yang sepuh-sepuh kalah dengan Ibnu Abbas. Ketika mereka diundang oleh Umar, mereka ditanya, nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Ibnu Abbas. Itu luar biasa. Ibnu Abbas itu ngalah nih sahabat yang lebih awal dan sepuh-sepuh. Secara umum itu begitu. Mujahid itu muridnya. Di antaranya Mujahid itu khatam Quran di depan Ibnu Abbas ping 3. Diwaca king Fatihah, diwaca lafati. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ini. Berikutnya tafsir ini. Nganti Fatihah habis Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, nganti An-Nas, baleni ping 3. Sehingga Mujahid itu tafsirannya diterima oleh kaum muslimin. Matinya Mujahid itu dalam keadaan sujud. Luar biasa enggak? Itu peran guru. Di balik kehebatan murid ada guru yang luar biasa. Itu orang yang dilibatkan. Yang C, Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Bila ke depan itu ada program berikut-berikutnya, bukan hari ini tok. Mungkin nanti kisah-kisah akan banyak kita sampaikan, semisal orang-orang hebat di belakangnya itu ada siapa. Termasuk kehebatan seorang ibu mengantarkan anaknya. Itu banyak kisah. Banyak kisah. Sekarang waktunya terbatas, mungkin tinggal 20-an menit. Kita belum menyentuh tulisan Arabnya. Kita melihat di balik orang hebat dari kalangan istri.
Sehingga panjenengan-panjenengan yang statusnya sebagai istri, kenalilah siapa istri yang hebat ini. Walaupun dia berada di balik tabir, mendampingi suami terhebat, sehingga dia menjadi istri terhebat. Nanti bila tahu, muga-muga aku dadi istri iso kaya wong kuwi. Itu sebagai istri yang hebat, muga-muga aku yo dadi istri sing hebat. Nah, sekarang kita baca dari kolom terakhir, ada berapa baris itu? 10 baris ya. Aslinya hadis ini panjang sekali. Ini hanya saya nukilkan yang sedang kita bahas di kesempatan kali ini. Itu berkaitan ayat allamal insana ma lam. Surah napa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan? Di sini kita melihat rangkaian ceritanya. Karena panjang, makanya saya rangkumkan saja. Waktunya terbatas. Kita nanti mengharapkan mengenal sifat seorang perempuan yang luar biasa. Status dia akhirnya menjadi ratu surga. Hebat mboten? Jenengan ngasane masuk surga mboten? Mboten? Para papat dijawab. Ya kudune mau. Mengke bareng kali sinten? Bersamalah orang yang dicintai. Siapa? Cari idola terbaik. Siapa sih perempuan terbaik? Cintailah, nanti akan dibersamakannya. Itu sama-sama di surga. Bila sudah di surga, nanti bersama pendamping masing-masing. Tapi sama-sama di surga. Istri si A di surga bersama dengan pendampingnya, istri si B di surga bersama pendampingnya. Maknanya bersama di sini, orang disamakan yang dicintai, yaitu sama-sama di surga. Karena almar'u ma'aman ahabba, orang dibersamakan dengan yang dicintainya. Kita kenal profil manusia terhebat, dia sebagai ratu surga. Seperti apa sifatnya? Nanti bila sudah tahu, bersifatlah semisal dia. Sehingga ketika dia di surga, kita nanti juga akan di surga. Tujuannya ke sana. Tapi itu berat. Makanya kalau pengen siap berat. Pengen itu siap nampa tok napa nggih siap berat? Ayo terus seperti jawabannya. Pengen hebat nek pengen tok napa siap berkorban? Ya harus siap berkorban. Pengen hebat enggak berkorban jenenge wong ngelamun. Itu ada konsekuensinya. Makanya kita akan selami. Kasusnya ialah hadis ini. Ketika Muhammad bin Abdillah umurnya 40 tahun. Allah menghendaki untuk diangkat menjadi nabi. Pengantarnya dengan dimimpikan. Karena mimpinya nabi itu wahyu. Enggak sama dengan mimpi lainnya. Mimpinya Nabi itu wahyu, yaitu diberikan suasana pagi sehingga kepikiran cerah. Dengan begitu akhirnya Nabi pamit kepada istri untuk menyendiri di Gua Hira sampai beberapa waktu, berangkat membawa bekal, mulai bekal entek. Ini kira-kira istri ridho mboten? Tinggal lungo, budal nggawa sangu, mulai ra nggawa popo, ayo berat mboten? Harapannya budal ra nggawa popo, mulai duwite akeh. Ngoten nggih kira-kira nggih. Tapi yang ini bukan. Berangkat membawa bekal mulai gak nggawa apa-apa.
Artinya apa? Artinya istri juga siap berkorban mendukung suami untuk program pentingnya. Ketika suami butuh dibantu, bekalnya belum ada, istri siap membantu menyiapkan bekal. Sekira kurang bisa nambahi, mungkin kalongku kena tinggi sangu, gondelku kena tinggi sangu, laku gondel pi, aku ya gondelan kuping. Nah, cekel tok ae kan gedenge gondelanku kuping. Nah begitu, ternyata Bu Khadijah pun juga dimudahkan rezekinya. Karena apa? Nah termasuk itu seorang saudagar, tentunya kaya raya. Makanya kayanya sang istri tidak digunakan untuk menguasai suami, tapi kayanya istri untuk mendukung program suami. Ini kebaikan Bu Khadijah. Artinya kita bisa membantu sebisanya kepada suami yang berjuang hebat. Bekal habis lalu pulang, berangkat lagi, bekal habis pulang. Alhamdulillah dimudahkan rezeki. Pokoknya tawakal nanti ada rezeki. Makanya istri jangan mentargetkan suami tugasnya mek golek duit. Ingat, dukung suami sebagai pejuang. Bu Khadijah mendukung suami sebagai seorang pejuang. Itu nanti hebatnya istri ada di situ. Akhirnya ketika di gua datanglah malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nabi nggak bisa baca. Akhirnya oleh Jibril gelut nganti kempis. Colne bernapas lega. Ketika pulih Iqra bacalah. Nabi menjawab, saya nggak iso maca. Gelut lagi nganti kempis. Ketika dicolne pulih kembali nafasnya, suruh maca nggak iso. Gelut lagi nganti kempis. Berat nggak perjuangan Nabi? Berat. Setelah itu dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Nah sekarang kita baca. Faraja'a maka pulang biha membawa oleh-oleh ini. Siapa yang pulang? Rasulullah SAW. Tarjufu sambil bergetaran, bawa diruhu, bawadir niku daging yang ada di pundak kanan kiri dekat leher. Andaikan kue pitik kademen, manuk kademen, itu bisa menyebabkan suwiwine keter kademen, itu bergetar, menggigil. Nah, orang itu bila ketakutan ada di situ. Nabi itu pulang dalam keadaan ketakutan. Bagaimana sikap istri menghadapi suami pulang ketakutan seperti ini? Wis ra kerja, budal nggawa bondo, mulai rento apa-apa, saiki malah menggigil kaya ngono. Bagaimana istri yang baik menghadapi perjuangan suami seperti itu? Hatta dakhala sehingga masuklah beliau sesalam ala Khadijah menjumpai istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wakulah sambil berpesan, bukannya mulai nggawa sangu duitnya akeh, tapi ketakutan. Mengatakan apa? Zammiluni, selimuti saya. Bu Khadijah mboten muring-muring, tapi membantu dengan penuh kasih sayang sepenuh hati. Hatta sampai dhahaba hilang anhu dari Nabi rasa menakutkan. Nah ini betul-betul istri mengobati, sehingga pikiran berat, stres, tertekan di rumah mendapatkan sentuhan halus dari istri yang sangat teduh. Ini profil istri yang baik. Suami pulang sambut tentrem, bukan ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Napa tasik perawan belajar pencak silat soleh rabi randuwe duwe saya tendang ngoten nggih. Qala li Khadijah, Nabi berkata kepada Khadijah, "Ai Khadijatu, wa istriku Khadijah, mali apa buat saya? Piye aku iki? Lakot khositu, saya takut ala nafsi atas diriku.
Tentunya Bu Khadijah tanya, apa to Mas, sampean kono ngalami apa? Penuh kasih sayang. Bukan diuring-uring karo dipenterlengi. Fa akhbaroha, maka Nabi SAW menghabarkan pada Bu Khadijah al-khabar, berita itu. Nek kono aku kok diparani wong. Iqra wacanen, aku ra iso maca, aku ya tak jawab ra iso, aku digelut nganti kempis-kempis. Bar kuwi aku diculni. Nafasku pulih. Kon maca nah aku ya panggah ora iso, gelut neh nganti kempis-kempis. Sampai 3 kali. Setelah itu baru dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Qalat Khadijah tuh. Akhirnya Bu Khadijah memberikan peneduh apa? Kala, wahai suamiku, sekali-kali engkau jangan takut, jangan tertekan, jangan stres. Yang ada justru absir, gembiralah. Fa waule, maka demi Allah, la yuhzikallahu, Allah tidak akan menghinakanmu abadan, selama-lamanya. Loh, hebat kan? Istri yang hebat ini. Nyombong pada suami. Itu Bu Khadijah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Fa waule, maka demi Allah, innaka, sungguhnya engkau, wahai suamiku tercinta, sayang itu. La tasilu rahimah, engkau nanti akan menyambung rahim. Wa tasdukul hadisa, engkau akan membenarkan berita langit. Wa tahmilu kalla, engkau akan memikul beban dakwah. Wa taksibul ma'duma, engkau akan bekerja yang tidak digaji manusia. Wa taqridhaifa, engkau akan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nabil haq, engkau akan membantu berganti-gantinya kebenaran. Di bawah Nabi A, pindah Nabi B, pindah Nabi C, engkau akan menjadi giliran berikutnya yang memikul tugas itu. Hebat buatan Bu Khadijah. Luar biasa, istri yang luar biasa. Ini hebatnya Nabi. Ada manusia hebat, siapa? Bu Khadijah. Akhirnya fontaqlat bihi, Bu Khadijah pergi bersama Nabi. Pantolaqat bi Khadijatu, pantolaqat pergi bi bersama Nabi. Khadijatu, Bu Khadijah. Hatta atat bihi, sehingga Bu Khadijah datang bersama Nabi Waraqah bin Naufal, kepada Waraqah bin Naufal. Diajak curhat, membongkar rahasia. Di balik peristiwa ini ada apa? Datang kepada pakar. Ayo Mas, sowan yang gone kono. Dikenal sebagai orang yang punya ilmu, mungkin bisa mengurai apa yang sedang engkau jalani. Ayo tak terni. Lek perlu, istrinya sudah punya sarana mobil, panggil sopir, ternorono. Bisa kan seperti itu? Atau kalau cara terang juga mungkin. Siapa Waraqah bin Naufal? Wahwa, beliau adalah ibnu Ammi Khadijah, anak laki-laki pamannya Bu Khadijah. Berarti dengan Bu Khadijah sepupu, yaitu akhi abiha. Paman itu berarti saudara dari bapaknya. Wakana, ada Waraqah ini imro'an tanasoro, seseorang beragama Nasoro fil jahiliyah, di masa jahiliyah, tapi Nasoro yang asli, belum direkayasa, persis kayak Nabi Isa, belum diotak-atik. Wakana yaktubul kitabah, Waraqah ini menulis kitab al-Arabiyata, yang berbahasa Arab. Berarti penulis yang aktif dakwah dengan tulisannya. Wa yaktubu minal Injil bil Arabiyah, dan menulis dari Injil dengan bahasa Arab. Injil berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa ayaktubah tulisannya. Wa kana syaikhan kabiro, dia menjadi orang yang sudah tua renta. Qad amiyah, bahkan buta. Faqalat Khadijah, maka Khadijah mengatakan, ya benar Ami, wahai anak paman, isma' mina bani akhik, dengarkan kisah dari anak laki saudaramu ini. Waraqah menanya, anak saudaraku, kamu mengalami apa?
cerita pada Khadijah diulang lagi. Sekarang sampai kepada siapa? Warokoh. Apa kata Warokoh berikutnya? Yang enggak saya tulis karena terbatasnya waktu. Dawa itu masih panjang ini hadisnya. Ini hanya sepenggal saja. Kata Warokoh apa? Oh, itu Jibril yang dulu datang kepada Isa, Musa. Kalau begitu engkau adalah nabi. Tidak kusangka ternyata telah tiba. Inilah yang ditunggu. Maknanya begitu. Duhai sekira masamu diusir oleh musuh, saya masih muda, pasti ku bela. Ini menyebutkan keislaman siapa? Warokoh. Tapi tanya, emangnya saya mau diusir? Loh, orang dakwah kayak kamu gak mungkin gak akan diusir. Itulah alamnya dakwah. Menghadapi orang bodoh, mereka itu macam-macam. Itu kisahnya. Sepenggal dari kisah ini pelajarannya apa? Di belakang orang hebat ada siapa? Istri. Makanya peran istri sangat penting sekali. Makanya siapa-siapa yang punya suami yang memang sibuk di dalam alam dakwah, sikapilah sebagaimana sifat yang dimiliki oleh siapa? Bu Khadijah sebagai pendamping hebat suami yang terjun di bidang itu. Nanti yang lain bisa dikiaskan. Maka daripada itu, upayakan bagaimana suami itu baik, kerjasama. Bila belum baik, ya nanti siap ngaji bareng. Ayo mas ngaji, biar kita nanti jadi orang hebat. Nah, termasuk kisahnya Ummu Sulaim yang belum kita sentuh kali ini. Ummu Sulaim itu ketika dilamar oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah itu nasih musyrik, belum jadi suami yang baik. Yang dijawab, orang sepertimu nggak pantas lamarnya ditolak. Tapi kamu nggak tak tombol yang lamar. Nyapa? Saya muslimah, kamu musyrik. Bila kamu masuk Islam, aku gelem, walaupun nggak diberikan mahar. Akhirnya Abu Thalhah manut. Akhirnya berislam bersama istrinya, jadi keluarga yang luar biasa. Nah, kisah panjang Ummu Sulaim belum kita sentuh panjang lebar. Masih kita sentuh siapa? Dua kisah. Pertama, Ibnu Abbas mengantarkan murid Mujahid menjadi orang hebat. Bu Khadijah mengantarkan Nabi sebagai orang hebat. Maka daripada itu, siapa yang menjadi guru, antarkan muridnya jadi orang hebat. Siapa yang jadi istri, antarkan suaminya jadi orang hebat. Siapa yang jadi ibu, antarkan anakmu sebagai orang hebat. Ini mungkin pertemuan pertama yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Bila berlanjut mungkin ada tema-tema yang lain semakin lengkap. Bila tidak berlanjut, ini merupakan modal penting untuk kita semuanya. Yang jelas, siapa di belakang orang hebat, pasti orang hebat. Makanya jadilah ibu yang hebat, istri yang hebat, guru yang hebat, sehingga kehebatan mereka nanti akan membawa krunya. Hebatku dengan sebab ibuku, ibu katut. Hebatku dengan pendamping istriku, istrinya katut. Makanya Nabi di surga, istrinya menjadi ratu surga. Luar biasa kan? Nah, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Entah kita seorang guru, kita seorang istri, kita seorang ibu, kita seorang suami, atau siapalah, pokoknya masuk di dalam alam dakwah nanti akan mendapatkan kehebatan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sepertinya kita dibatasi waktu. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.